Oke, selamat pagi adik-adik. Terimalah salam Buddhis dari Koko, Sotehotu, Namo Buddhaya. Nah, berjumpa lagi kita nih di Sekolah Minggu Buddhis Ananda Wihara Sasana Suwasita. Pertama-tama kita akan melakukan mimpin parita. Ya, nah, pembacaan parita akan dipimpin oleh Cici Novi. Nah, kepada Cici Novi, dipersilakan. Mari adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita melakukan penghormatan awal kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, Sang Bagawa. Penghormatan awal dimulai. Buka buku paritanya halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamamhako mayang Bhagawantang Sararnang gata Yono Bhagawa Sattha Yassa camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imme hisak karehitang Bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha.
Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sararnagamana partang bharnamase. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada partang bharnamase. Parnatipata weramarni sikha padang samadhiyami. Adinadana weramarni sikha padang samadhiyami. Kame sumicacara weramarni sikha padang samadhiyami. Musawada weramarni sikha padang samadhiyami. Surameraya
Japamadardhana Weramarni Sikkhapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho Wijjacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati sattha dewa manusanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sandirthiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sangha Nusatinayang Karomase Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Partipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samici Partipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Artha Purisa Puggala Esa Bhagavato
sawaka sanggo ahunneyo pahunneyo dakirneyo anjali kararniyo anuttarang punyaketang lokasati. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Saccakiriya Gatayo Barnamase Natime Sararnang Anyang Buddho me sararnang warang etena saccawajjena sothite hotu sabbada natime sararnang anyang dhammo me sararnang warang etena saccawajjena sothite hotu sabbada natime sararnang anyang sangho me sararnang warang etena saccawajjena sothite hotu sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Mari adik-adik, setelah membacakan parita, kita akan bermeditasi terlebih dahulu. Ambil sikap duduk yang baik, badannya tegak, tangan ditaruh di atas pangkuan, matanya dipejamkan, dan ucapkan dalam hati, semoga saya berbahagia. Terus ucapkan dalam hati, semoga aku berbahagia. Meditasi dimulai. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang
Meditasi selesai. Sabbe sata bhawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada Cici Novi yang telah membawakan Parita pada hari ini. Nah, sesi berikutnya adalah sesi menyanyi yang akan dibawakan oleh Koko Adit. Nah, penasaran kan Koko Adit mau bawain lagu apa? Nah, simak aja ya kepada Koko Adit, dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam budis dari Koko, Soti Hotu Namo Buddhaya. Gimana nih adik-adik, kabarnya masih sehat selalu kan? Oke, sehat ya? Bagus. Nah hari ini Koko bawain satu buah lagu yang semangat banget nih buat hari Minggu pagi cerah. Wih, biar semangat kita ya adik-adik. Ini lagunya Roda Kehidupan. Yang bagi yang tahu kita nyanyi bareng-bareng, oke? Oh ini dulu ya. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang bintang. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu Majjhima Patipada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu Majjhima Patipada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Oke, itu adik-adik. Sekian dari Koko lagunya ya. Oke adik-adik, yang penting tetap sehat, oke? Jaga kesehatan, sama sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu semuanya. Bye-bye. Akhir kata, terimalah salam budis dari Koko, Soti Hotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Koko Adit yang sudah membawakan lagu pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi yang akan dibawakan oleh Cici Antika. Nah, Cici Antika akan bercerita. Nah, seperti apa ya ceritanya ya? Penasaran gak ya? Koko penasaran nih. Oke, langsung saja kepada Cici Antika untuk mengisi materi. Silakan.
Pagi adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici, Satihotu, Namo Buddhaya. Gimana nih kabar adik-adik? Pasti selalu sehat kan? Nah hari ini Cici Anti kan yang ngisi. Hari ini Cici mau cerita tentang kisah Cakupala Thera. Nah lanjut aja yuk. Suatu hari Cakupala Thera berkunjung ke Wihara Jetawana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya saat melakukan meditasi jalan kaki, Sang Thera tanpa sengaja menginjak banyak serangga sehingga mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali serombongan biku yang mendengar kedatangan Sang Thera bermaksud mengunjunginya. Kemudian, di tengah jalan, di dekat tempat Sang Thera menginap, mereka melihat banyak serangga yang mati. Kemudian, mengapa banyak serangga yang mati di sini? Seru seorang biku. Jangan-jangan, celetuk yang lain. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan ini perbuatan Sang Thera. Kok bisa begitu? Tanya yang lain lagi. Begini, sebelum Sang Thera berdiam di sini, tak ada kejadian seperti ini. Mungkin Sang Thera terganggu oleh serangga-serangga itu karena jengkelnya dan ia membunuhnya. Itu berarti ia melanggar winaya. Maka perlu kita laporkan kepada Sang Buddha, seru beberapa biku. Benar, mari kita laporkan kepada Sang Buddha bahwa Cakupala Thera telah melanggar winaya, timpal sebagian besar dari biku tersebut. Alih-alih dari mengunjungi Sang Thera, para biku itu berubah haluan, berbondong-bondong menghadap Sang Buddha untuk melaporkan temuan mereka bahwa Cakupala Thera telah melanggar winaya. Kemudian, mendengar laporan para biku, Sang Buddha bertanya, "Para Bante, apakah kalian telah melihat sendiri pembunuhan itu?" "Tidak Bante," jawab mereka serempak. Kemudian Sang Buddha menjawab, "Kalian tidak melihatnya. Demikian pula Cakupala Thera juga tidak melihat serangga-serangga itu, karena matanya buta. Selain itu, Cakupala Thera telah mencapai kesucian arahat. Ia telah tidak mempunyai kehendak untuk membunuh. Bagaimana seorang yang telah mencapai arahat tetapi matanya buta?" tanya beberapa biku. Maka Sang Buddha menceritakan kisah di bawah ini. Pada kehidupan yang lampau, Cakupala Thera pernah terlahir sebagai seorang tabib. Tabibnya itu yang handal. Suatu ketika datang seorang wanita miskin. Kemudian kata wanita miskin itu ngomong, "Tuan, tolong sembuhkanlah penyakit mata saya ini. Karena miskin, saya tak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan." Pinta wanita itu dan permintaan itu disanggupi oleh sang tabib. Perlahan-lahan penyakit mata yang parah itu mulai sembuh. Dan sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan. Apabila penyakit matanya sembuh, ia dan anak-anaknya akan terikat menjadi pembantu tabib itu. Dengan marah-marah, ia berbohong kepada sang tabib bahwa sakit matanya bukannya sembuh, malahan bertambah parah. Kemudian, setelah diperiksa dengan cermat, sang tabib tahu bahwa wanita miskin itu telah berbohong kepadanya. Tabib itu menjadi tersinggung dan marah, tetapi tidak diperlihatkan kepada wanita itu. "Oh, kalau begitu akan kuganti obatmu," demikian jawabnya. "Nantikan pembalasanku," seru dalam hati.
Benar, akhirnya wanita itu menjadi buta total karena pembalasan sang tabib. Sebagai akibat dari perbuatan jahatnya, tabib itu juga telah kehilangan penglihatannya pada banyak kehidupan selanjutnya. Terus mengakhiri ceritanya, sang Buddha kemudian membabarkan syair di bawah ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pada saat khotbah Dhamma itu berakhir, di antara para biku yang hadir ada yang terbuka mata batinnya dan mencapai tingkat kesucian arahat dengan mempunyai kemampuan batin analitis pandangan terang atau pati sambida. Jadi ini adalah cerita dari Cakupala Tera. Nah, ada cerita kedua tentang persahabatan sejati atau Kurunga Miga Jataka. Jadi dahulu kala ketika Brahmadatta menjadi Raja Benares, Bodhisatwa terlahir sebagai seekor rusa. Ia tinggal di semak-semak dekat sebuah danau dalam sebuah hutan. Di danau itu hidup seekor kura-kura dan tidak jauh dari danau itu tinggal pula seekor burung pelatuk pada sebuah pohon. Ketiganya bersahabat hidup bersama dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, seorang pemburu mengikuti jejak si rusa ke arah danau. Ia memasang perangkap dengan jerat yang terbuat dari kulit yang sangat kuat. Pada saat rusa hendak minum, ia terperangkap. Ia meraung keras dan panjang. Mendengar raungannya, burung pelatuk dan kura-kura segera datang untuk menolongnya. Kata burung pelatuk pada kura-kura, "Sahabat, dengan gigimu, putuskan jerat itu. Aku akan berusaha agar pemburu itu tidak mendekat kepada kita. Jika kita bekerja dengan baik, sahabat kita tidak akan kehilangan nyawanya." Sementara kura-kura mulai mengerat kulit tersebut dan burung pelatuk terbang ke tempat pemburu itu. Kemudian, pemburu siap pergi dengan pisau di tangannya. Burung pelatuk memekik, mengepakkan sayap, dan menyambar muka si pemburu tersebut. Ia masuk kembali ke rumah dan berbaring sejenak. Kemudian burung pelatuk berpikir, ia tentunya akan keluar lewat pintu belakang. Maka ia menunggu pemburu itu di belakang rumah. Dan pemburu itu berpikiran yang sama. Waktu aku keluar lewat pintu depan, burung pelatuk itu menghalangiku. Kini aku akan lewat belakang. Kemudian si pelatuk kembali memekik, mengepakkan sayap, dan menyambar muka si pemburu. Kembali, pemburu itu masuk ke rumah dan berbaring sampai matahari terbit. Kemudian, sang fajar menyingsing. Ia meraih kembali pisaunya dan bersiap untuk pergi. Burung pelatuk segera terbang dan menemui sahabatnya. Kemudian pemburu itu datang. Pada saat itu, kura-kura sudah menggigit putus tali jerat tersebut. Giginya terasa sakit dan mulutnya berdarah. Rusa melarikan diri semak belukar. Burung pelatuk terbang ke pohon, tetapi kura-kura terlalu lelah sehingga dia itu hanya bisa terbaring, dan sang pemburu memasukkan kura-kura ke keranjang dan menggantungkannya ke batang pohon. Melihat sahabatnya yang telah menyelamatkan nyawanya itu tertangkap, Rusa memutuskan untuk menolongnya, dan ia memperlihatkan diri kepada pemburu dan berpura-pura kelelahan. Pemburu berpikir bahwa rusa itu sudah tidak bertenaga lagi. Ia menghunus pisaunya dan bersiap mengejar. Rusa menjauh dan memancingnya masuk ke hutan. Setelah cukup jauh, Rusa berlari secepat angin dan meninggalkannya si pemburu
dan memutar kembali ke tempat semula. Dengan tanduknya yang dilepaskannya gantungan keranjang, membuka tutupnya dan melepaskan kura-kura. Pemburu itu kembali dan tidak menemukan satupun dari mereka. Ia hanya menemukan keranjangnya yang robek dan dibawanya pulang dengan kesal. Kemudian ketiga sahabat itu hidup sepanjang usia. Mereka dalam persahabatan yang tidak tergoyahkan, persahabatan sejati, dan kemudian mereka terlahir kembali sesuai karmanya masing-masing. Nah, jadi kita kalau punya sahabat itu, apabila sahabat kita membutuhkan pertolongan, kita harus menolongnya. Oke adik-adik, sekian dari cerita Cici. Semoga adik-adik suka dan semoga adik-adik mengerti dengan penjelasan Cici ya. Oke, sekian dari Cici. Satihotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Cici Antika yang telah mengisi materi pada hari ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik, materinya ditulis di buku dan nanti kalau ada tugas, nanti adik-adik tinggal ngumpulin saja. Oke. Nah, untuk pengumuman nanti di Januari tahun 2020, Sekolah Minggu Buddhis Ananda akan membuka lagi untuk menyapa adik-adik di rumah untuk masuk kembali kita bertemu di Wihara Sasana Subasita. Nanti info lanjutnya nanti ada di Instagram Sekolah Minggu Buddhis Ananda. Oke, sekian saja untuk pada pagi hari ini. Terimalah salam Buddhis dari Koko, Sotiohatu Namo Buddhaya. Kepada Cici Novi, dipersilahkan. Mari adik-adik kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.